Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal ban, bahwa upgrade ban itu nggak sekedar mempengaruhi penampilan ya, bukan karena apa eh, biar nggak nyenggol suspensi, nggak mentok ke spakbor dan lain-lain. Upgrade ban itu bakal mempengaruhi performa juga. Cuma sayang, opsi di Indonesia ini sedikit. Sekarang ini yang sudah umum itu, kalau misalnya pingin ngedrag, itu ban diganti ban cacing. Cari yang sekecil mungkin, atau kalau mau gaya, ban diganti yang lebar. Nggak ada yang istilahnya yang diantaranya itu, yang misalnya ban lebar tapi performa oke gitu. Performa macam-macam ya, performa macam-macam. Performa itu kalau ban sport ya, itu seringnya soal menikung, kemampuan menikung, kemampuan mengerem, gripnya ban. Tapi bukan soal akselerasi, tapi soal grip. Jadi performa motor ban sport itu sering dikaitkannya dengan grip. Jadi ban lebar, ban yang kayak Michelin, Bridgestone, macam-macam itu kebanyakan yang masuk ke Indonesia itu adalah ban balap yang model kembang-kembangannya sedikit, yang guratan-guratan apa sih namanya, tread. Nah, bahasa Indonesianya tread itu apa sih? Enaknya ngomong apa ya? Apa terjemahan Indonesianya tread itu ya? Wis guratan aja lah. Lubang-lubang lubang nggak juga, nggak cocok juga ya, parit-parit di ban itu, parit-parit di permukaan ban. Jadi ban itu kan tipenya macam-macam. Untuk ngomong soal grip itu biasanya orang cuma perhatikan grip di jalan aspal, aspal kering, aspal mulus kering. Itu seringnya yang diperhatikan. Jadinya ya itu, performanya ya performa di jalan kering. Padahal yang namanya ban itu ya nggak cuma di jalan kering aja butuhnya kan. Kalau musim hujan juga penting. Mungkin kita terkesan pingin terlihat hebat gitu, cari ban yang spesialis aspal kering. Padahal sebenarnya kalau kita cari ban yang multifungsi, yang bisa untuk musim hujan, performanya sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih. Ban yang bisa ngegrip di lintasan kering, yang di lintasan basah, seringkali itu performanya nggak kalah jauh dengan ban yang khusus untuk lintasan kering toh. Tapi orang kita mungkin ya sudah pakai asumsi lain lah, dianggap ban dengan yang untuk musim hujan, yang untuk basah-basahan itu dianggap nggak sip untuk balapan. Jadi ban kalau pola bannya itu banyak guratan-guratan, banyak parit-paritnya, dianggap ban jelek, dianggap bukan ban kencang. Padahal ya salah. Ya sayang juga sih sebenarnya, karena
untuk bisa kencang di jalan basah itu butuh ban khusus juga. Kalau orang yang pakai ban kering gitu ya, seringnya juga kan kadang dibalik, kembangannya arahnya nggak misah air gitu. Padahal sebenarnya pabrikan sudah mendesain, pabrikan sudah menunjukkan arah pemasangan yang benar, dan itu harus dituruti. Kalau kelihatan kebalik ya kebalik, kalau kelihatan arah lurus ya pakai arah lurus. Jadi apa yang disarankan pabrikan itu, pabrikan ban ya kita harusnya coba turuti. Kembali lagi ke bedanya ban basah dan ban kering ya. Banyak orang yang kelihatan sok hebat gitu, pakai ban kering jalan wah gitu di jalan kering ya. Tapi pas di jalan basah itu nggak berani, jalan sangat pelan, lebih pelan daripada emak-emak. Jadi kalau lihat moge disalip emak-emak di saat musim hujan itu ya jangan kaget lah. Emang kayak gitu, itu sumbernya ya itulah. Kalau pakai ban yang murni jalan kering, di jalan hujan jadi terasa menakutkan. Padahal sih sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat gitu loh, nggak sampai separah itu. Kita bisa lihat sendiri lah di MotoGP, motor yang sangat kencang kan, itu di hujan-hujan juga kencang juga. Top speed cuma turun sekian kilometer. Jadi misalnya pas lintasan lurus biasanya 360 jadi turun 340, tapi kan tetap kencang itu 340. Di Tugu kan juga gitu, biasanya anggap aja 250 jadi 230. Kalau nggak percaya lihat aja di lap time-nya. Lap time cuma turun berapa itu? Dari 1 menit 30 detik jadi 1 menit misalnya 25 detik. Cuma turun 5 detik. Nah, apa nggak merasa heran itu? Cuma turun 5 detik. Nggak turun banyak kan kecepatannya. Jadi sebenarnya pakai ban slick pun bisa kencang. Cuma kalau pingin pede ya harus pakai ban hujan juga. Mungkin takut ya dengan namanya efek hidroplaning PLANNING. Jadi efek itu kan di permukaan air kena antara ban dengan aspal itu ada air. Nah, kecepatan makin tinggi makin cepat ngambang. Hidroplaning ini terutama terjadi kalau banjir dan kecepatan sangat tinggi. Tapi orang-orang ya takut-takut juga. Problemnya ya karena emang kalau pakai ban gundul itu bisa terasa bergeser sendiri motor saat jalan lurus. Ya itu yang bikin ngeri. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau sudah terbiasa. Penulis juga ya pernah punya ban gundul jalan 90, hujan-hujan, jalan aspal mulus, enak. Tapi memang kalau sudah hujan gitu kemampuan pengereman berkurang. Apalagi kalau kebiasaan ngeremnya itu ngerem depan. Jadi biasanya kalau ngerem dibiasakan neken rem depan dulu, tuas rem kanan dulu, bisa dipastikan itu kemungkinan jatuh sangat tinggi. Beda dengan biasanya. Karena apa? Ya karena di saat musim hujan itu grip kan lebih sedikit. Ban depan itu cenderung lebih ngawang, lebih melayang daripada biasanya. Nah, kalau dalam keadaan melayang itu kita tekan rem depan, lebih mudah jatuh. Nah, karena yang biasa menekan rem depan ini adalah mereka-mereka yang sudah ikut
apa safety riding, mereka yang sudah modif-modif tuas rem, itu mereka apa pastikan pakainya rem depan dulu, nggak kayak emak-emak yang kalau suka menghalangi jalan tapi ngeremnya pasti tahu kiri dan kanan sekaligus. Beda sama mereka yang sok sporty, ngeremnya rem depan tok. Ya itulah jadinya, sudah pakai ban sport apa sudah kaya, tampilan motornya modis, suaranya motornya apa menderu itu, tapi waktu hujan-hujan jalannya kayak ya lebih parah lah daripada emak-emak. Ya sebenarnya kayak gitu, karena pertama pemilihan ban yang salah, ban yang apa tidak memberikan rasa pede waktu lewat waktu hujan-hujan. Yang kedua adalah karena mereka pakai cara pengereman yang salah. Hal ini nggak akan terjadi kalau mereka ini nggak terlalu maniak lah. Jadi ban itu pakai yang all weather, yang untuk semua musim. Ini semua pabrikan ban pasti menyediakan. Nggak mungkin nggak menyediakan, karena memang ban itu yang harusnya dipakai setiap hari, bukan ban yang khusus untuk lintasan balap. Enggak. Kalau ban lintasan balap ya memang nge-grip, rem lebih pakem, tapi itu kalau lintasan aspal kering aja. Dari umur ban juga seringnya lebih pendek, karena kan ban nge-grip itu ya itu jadi lebih cepat habis karena napaknya itu, karena ke aspal itu nempelnya lebih banyak, jadinya kalau lewat aspal ya aspalnya lebih banyak ngamplas bannya. Selain itu dari sisi irit borosnya, dari sisi konsumsi bahan bakar pastinya juga berpengaruh. Karena apa? Ya itu tadi, karena bannya lebih lengket ke jalan. Lengket itu sepaham dengan drag, dengan hambatan. Ya jadi agak boros lah kalau pakai ban sporty gitu. Apalagi kan kalau ban apa yang guratan atau parit-paritnya sedikit itu berarti permukaan ban yang nempel ke aspal banyak. Ya itulah salah satunya. Bisa nge-grip karena banyak permukaan ban yang nempel jalan. Tuh. Nah ini terus sekarang apa, kalau misalnya pingin apa untuk akselerasi atau untuk irit, itu kan orang pada milih pakai ban cacing. Ban cacing itu memberikan kestabilan secara longitudinal, dari belok kiri kanannya itu mungkin nggak begitu stabil, tapi dari depan belakang lebih stabil. Nah sebenarnya kita nggak harus beli yang ban cacing gitu untuk bisa mendapatkan apa kemampuan akselerasi baik, bensin irit. Jadi gimana caranya untuk biar bisa irit dan akselerasi bagus tanpa harus pasang ban cacing? Sebenarnya ada pilihan itu. Kita bisa pilih ban yang normal, yang standar, sesuai ukuran standar motornya, atau bahkan yang lebih lebar. Kita tinggal pilih ban ekonomi, ban eco. Kalau di mobil banyak ya ban eco ini. Kalau untuk motor entah kenapa kok sedikit. Jadi kalau ban eco di motor itu, di mobil itu bisa ditandai dengan ciri bannya. Yang pertama apa? Penampang bannya kecil.
lebar, bannya diameternya kecil, nggak lebar. Terus yang kedua, tapaknya ban ekonomi itu ada guratan besar di beberapa. Jadi permukaan ban itu yang nempel ke aspal itu cuma separuh dari lebarnya. Jadi guratannya besar sehingga yang nempel ke aspal itu cuma separuh. Itu ban ekonomi kalau di mobil. Kalau di motor gimana? Ada juga sih, tapi kita jarang lihat. Mungkin lebih banyak kita lihat dulu ya. Yang motor ban depannya biasanya Honda ya. Ban depannya itu ada mirip dengan ban ekonya mobil. Jadi guratan tengahnya itu memanjang banyak. Itu juga termasuk dengan ban hujan ya, ban hujan model kayak gitu ada. Yang untuk Matic pun, bahkan termasuk yang Matic macam NMAX ini yang ban lebar, ada yang jualan ban ekonomi, tapi jarang yang berminat, sehingga mungkin untuk cari di Indonesia itu susah cari ban ekonomi untuk Matic, apalagi Matic Maxi itu susah. Orang nggak memilih beli ban ekonomi ya, pertama soalnya dari penampilan, jelas nggak sporty ya, samalah dengan ban hujan, ban all weather, nggak sip tampilannya. Yang kedua itu bikin rem nggak pakem. Kalau ban cacing kan sudah dari awal ngerti motor pasti nggak pakem. Yang pakai pun kadang rem belakangnya atau rem depannya dihilangi, jadi remnya cuma satu. Ya wis kamikaze lah istilahnya. Kamikaze tapi ngajak-ngajak orang. Ya terus gitu. Kondisi seperti itu membuat orang jadi ya takut lah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Orang kalau bannya nggak pakem ya takut pakainya kan. Ya akhirnya orang ya pilih ban sport aja biar mantap, atau ban all weather kalau luar negeri. Nah, padahal sebenarnya dengan ban eco itu kita bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar yang paling terbaik. Jadi mau irit ya harus pakai ban ekonomi. Pakai ban ekonomi itu paling irit. Nggak harus pakai ban cacing gitu, nggak harus. Sudah cukup irit lah. Kalau ban cacing itu justru malah kadang tambah boros karena apa? Seringnya itu loh, nggak senter peleknya. Pelek setelannya itu sering melingsing. Jadi kalau dilihat itu motor ban cacing banyak yang jelek karena ya itu setelan peleknya banyak yang mengsling. Biasanya kalau sudah gitu ya memang harus sering-sering berkunjung ke tukang setel pelek, soalnya ya nggak stabil kan. Ban diameter sangat besar, pakai jarum-jarum kecil panjang-panjang. Apalagi kalau modelnya pakai model yang kayak pola klasik gitu, pakai model kayak durian gitu loh, jadi nggak selang-seling rujinya. Nah itu makin lebih mudah kelewat lagi. Kalau dari sisi kembangan ya, ada sih model kembangan itu. Jadi kalau jalannya nggak benar-benar mulus ya, jalannya bergelombang gitu, kembangan itu bisa membantu grip juga. Jadi kan jalan nggak rata. Kalau misalnya ban punya banyak kembangan, itu
bagian jalan yang nggak rata itu akan bisa terkena dengan lebih banyak permukaan ban. Jadi kalau ban slick ya, ban mulus-lus itu lewat jalan nggak rata, itu kan bagian yang jalannya nggak rata itu akan menekan secara nggak rata. Jadi ada bagian yang terkena keras, ada yang bagian terkena nggak keras. Jadinya tekanan ke ban itu nggak merata. Sementara itu kalau ban ada polanya, banyak guratan, banyak paritnya, kecil-kecil tapi banyak, nah itu permukaan ban bisa lebih menempel ke aspal. Tapi tentu ada konsekuensinya, jadi berisik misalnya, kayak gitu. Jadi kalau ban itu apa ukurannya? Ukuran berisi, ukuran getaran ban, ukuran grip, ukuran apa lagi? Ya ukuran diameter sama dimensinya lah. Satu hal yang pasti bahwa jangan pilih ban kembangan kotak-kotak lah ya, apalagi yang nggak rata untuk pemakaian kecepatan tinggi di aspal. Mungkin istilahnya dual spot ya, tapi nggak semua dual spot itu benar-benar divalidasi sama pabrik bannya. Ada yang cuma sekedar asal desain gitu toh, nggak dilihat performanya beneran di jalan. Karena kalau ban kotak-kotak yang nggak didesain sempurna, itu justru akan membuat motor itu jadi nggak stabil di jalan licin, di tikungan terutama. Kalau yang kembangannya belok-belok kiri kanan itu kadang ada juga masalah juga, yaitu kalau bannya sudah mulai aus. Jadi kalau ban kembangannya ada kembangan berkelok-kelok, itu aus bannya nggak rata biasanya. Jadi karena ausnya nggak rata, pakainya nggak enak. Karena yaitu bagian ban ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi nggak imbang kiri kanannya, tebal tipisnya ya, kiri kanan itu nggak imbang. Kalau nggak imbang ya nggak enak. Jadi ya harus diperhatikan juga itu kembangan ban, sepele tapi ya penting juga, soalnya kita pakai ban kan lama ya, nggak kayak di MotoGP pakai ban sekali balapan lepas, sekali balapan sekali. Kalau kita kan terusan. Terus untuk model ban IRC macam-macam yang disebut apa, punya penyakit dinding bannya itu mudah retak-retak gitu ya, itu seringnya penyebabnya karena tekanan ban kurang. Jadi seringnya bukan karena kualitas karetnya kurang, tapi karena tekanan ban kurang. Ban macam apapun ya bakal kejadian seperti itu, walau memang ada pabrikan ban yang mencegah terjadinya hal itu. Cara yang paling aman ya usahakan kalau ban itu jangan sampai anginnya kurang itu jangan sampai. Kalau boncengan tekanan angin harus lebih tinggi. Ya itu tujuannya, biar dinding ban itu nggak disiksa, nggak dipletot-pletot waktu kita kendarai. Kalau bannya kempos kan dinding ban ini jadi selalu berubah bentuk. Jadinya ya kalau sering berubah bentuk ya cepat rusak, cepat aus, cepat ya keriput, apa sih istilahnya itu. Terus apalagi ya, penyakit ban itu, oh ya mungkin soal pakai cairan anti bocor. Cairan anti bocor ini dilema juga ya. Dilemanya apa? Karena cairan anti bocor itu kalau kena udara
padat kan, jadi menghambat udara kan. Nah itu masalahnya terjadi pada pentil, seringnya pentil udaranya yang jadi macet. Jadi biasanya orang pasang cairan anti bocor, tapi setelah satu kali isi ban jadi mampet, terpaksa bannya diganti pentilnya. Parah lah wis. Mungkin cocoknya cuma untuk yang tipe tubeless ya, soalnya yang tipe tubeless bisa gampang ganti. Tapi ya tetap kan rugi. Ada yang menyarankan pakai tutup pakai yang pentil logam, jadi lebih awet. Buka tutup pentilnya gampang, bisa dipaksa. Iya, kalau yang cairan anti bocor itu menurut penulis hanya kalau perlu aja, misalnya kalau sering lewat ranjau paku, sering lewat jalan-jalan yang banyak besi tajam-tajam berserabutan macam-macam gitu. Kalau untuk pemakaian normal mending jangan lah, ngerepoti. Kalau pengen nggak bocor ya usahakan tekanan ban itu pas. Kalau lewat jalan yang beresiko, jalan jangan kencang-kencang. Karena kenapa biasanya yang bocor kan pasti ban belakang sih biasanya, bukan ban depan. Ban depan itu jarang banget bocor. Bocornya ban belakang itu karena waktu ban depan lewat, pakunya atau apapun yang tajam-tajam itu diwolak-walik sehingga bagian tajamnya jadi kena ban belakang. Ya memang resiko ya nggak bisa cegah, cuma ya menurut penulis kok lebih nggak sengsara kalau nggak pakai cairan anti bocor gitu. Lagi pula kan ban tubeless tebel ya, tebel banget, antep abot. Terus udah kayaknya itu aja ya wis. Yang jelas kalau pengen ganti ban emang harus ngukur, ini motornya cukup enggak ganti ban cacing, cukup enggak ganti ban lebar. Diukur dari pernya, dari ruang gerak suspensinya, spakbornya, bawah bagasi. Kalau perlu sampai bahkan ganti suspensi, dipanjangkan dikit biar cukup. Tapi yang jelas kalau tujuannya cuma untuk modis, nggak usah dipaksain lah. Pasti udah banyak yang tahu rekomendasinya berapa. Ya wis itu aja, sampai lupa mau bahas apa lagi. Ya wis gitu aja wis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.